Belajar lebih dalam tentang time management. Manajemen waktu adalah dua kata yang bisa membuat apapun yang lagi kamu kerjakan akan menjadi jauh lebih efisien. Ini adalah salah satu soft skill yang penting yang kamu harus punya sebagai individu karena ini akan bermanfaat di hampir semua lini kehidupan, baik dari karir life maupun hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan pribadi. Karena pada dasarnya kita selalu bersinggungan dengan waktu. Tanpa ada time management yang baik, itu akan berpengaruh terhadap timeline harian kalian. Dan kemungkinan besar banyak hal yang terlewatkan tanpa time management yang baik. Jadi gimana sih cara mengatur waktu dengan baik agar nggak ada hal-hal yang kelewat? Sebelum dibahas detail, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Kita mulai dari membahas keuntungan jika kamu punya time management yang baik. Yang pertama, mencapai tujuan lebih cepat. Kok bisa dengan time management yang baik kita bisa mencapai tujuan lebih cepat? Bisa dibilang dengan time management yang baik kita mengerti bagaimana caranya kita membuat segala sesuatu itu jauh lebih efisien. Nah, ketika semua hal yang kita lakukan bisa efisien, tentu itu akan berpengaruh kepada langkah yang akan kita ambil. Dengan waktu yang lebih efisien, tentu pekerjaan akan lebih cepat selesai dan lebih efektif. Yang kedua, terhindar dari masalah akibat menunda. Udah nggak ada lagi tuh nunda-nunda sesuatu, entah itu kerjaan atau kegiatan, karena sudah memiliki time management yang baik. Akhirnya kebiasaan menunda akan pergi dari keseharian kita. Kita akan menjadi orang yang lebih efisien, yang efektif dalam melakukan sesuatu, yang akhirnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu tingkat stres menurun. Karena udah nggak ada lagi nih kegiatan atau kerjaan yang numpuk. Itu pasti akan berpengaruh terhadap tingkat stres kita dalam sehari-hari. Karena kegiatan dan pekerjaan pasti terdapat beban stres. Tapi karena kamu sekarang adalah orang yang efektif dan efisien dalam mengatur waktu, jadinya tingkat stres ikutan turun deh. Nah, sebenarnya cara kita membiasakan diri untuk melatih time management itu ada banyak, dan berikut merupakan beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk membiasakan diri kalian dengan time management yang baik. Yang pertama, tulis tujuan yang akan dicapai, lalu bagi ke langkah-langkah kecil. Segala sesuatu yang besar itu dimulai dari hal kecil, dan semua yang besar itu muncul dari hal-hal kecil yang disatukan. Begitu juga dengan mencapai tujuan. Daripada waktu kamu habis untuk merungsingkan hal-hal yang seharusnya belum kamu pikirin atau lakukan, coba dibagi dalam langkah-langkah kecil biar kamu nggak perlu kelamaan mikir dan bisa segera dieksekusi. Jadi secara waktu nantinya akan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, bikinlah skala prioritas. Bikinlah skala prioritas yang membagi urgensi setiap langkah. Kalian harus bisa memilah dan memilih langkah mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa diundur sedikit agar dalam mencapai sebuah goals bisa lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, coba bikinlah weekly plan. Jabarkan dalam timeline 1 minggu biar kalian bisa melihat apa saja yang akan kalian kerjakan dalam kurun waktu 1 minggu ke depan untuk mencapai tujuan kalian. Lalu urutkan dengan skala prioritas berdasarkan urgensinya. Yang keempat, hilangkan hal-hal yang mengurangi produktivitas. Ini adalah salah satu kunci penting biar bisa benar-benar efektif dan efisien dalam melakukan time management. Kita harus menghilangkan sejenak hal-hal yang bisa mendistrak pikiran kita dari mencapai goals. Selesaikan dulu goalsnya, baru boleh untuk sedikit noleh ke hal-hal yang mengurangi produktivitas. Kalau belum beres, sebisa mungkin hindari dulu. Dan yang terakhir, kendalikan diri agar tidak menunda. Ini adalah salah satu fase yang paling berat. Mungkin mudah dalam membuat planning, tapi dalam penerapannya pasti ada dorongan dalam diri untuk menunda pekerjaan. Dan disinilah tantangannya dalam melakukan time management. Kalau sudah masuk ke dalam fase menunda, pasti gagal time managementnya. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri agar tidak menunda ya. Nah, buat kalian yang udah nonton sampai sini, terima kasih ya. Jangan lupa like konten ini, komen juga kalau kalian punya pertanyaan, dan jangan lupa subscribe channel Skill School Academy ya.